Jazakallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para ikhwan sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan subhanallah bil khusus orang tua kita Ustaz Abdul Fattah, yang seyogianya beliau yang duduk di sini ya, karena jenggotnya lebih putih daripada anak kan. Ya, masya Allah. Kita doakan semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah, menjadi penebar kebaikan, dikuatkan, dipanjangkan umur dengan wasilah sebab beliau dan asatidah yang arwid berkibar, dan manhaj sunnah dan manhaj salafus salih insyaallah menjadi manhaj metode beragama yang mercusuar di medan ini insyaallah. Dan kita doakan juga Ma'had Allahu Akbar PAS ya. Ma'had mengambil nama yang gagah, walaupun dia subhanallah seorang yang Luqman itu hamba sahaya di zaman Daud, miskin, tapi Allah munculkan namanya sampai menjadi nama sebuah surat. Betul apa tidak? Kenapa? Karena Allah katakan walaqad ataina Luqmanal hikmah. Itulah yang membuat Luqman naik derajatnya. Mana yang lebih ganteng, Luqman apa Qarun? Ayo jawab. Mana yang lebih kaya, Luqman apa Qarun? Enak. Qarun itu ganteng, Pak. Fir'aun juga gagah. Tapi ada nggak yang namanya Qarun di sini? Coba. Hah? Yang namanya Qarun di sini ada nggak? Tidak ada. Kenapa? Karena dia jahil, sombong. Ya. Tetapi subhanallah, Luqman sang hamba sahaya diangkat derajatnya. Kenapa? Karena Allah katakan walaqad ataina Luqmanal hikmah. Karena kami telah anugerahkan kepada Luqman hikmah. Maka pada kesempatan pagi hari ini secara khusus ana pribadi Allahu Akbar, andai kata cuma bertemu dengan antum nih saya cukup. Apalagi diberikan kesempatan seperti ini, berlebihan ini. Yang lebih luas ilmunya ya beliau dan asatid di sini. Cuma ya sudahlah, kita duduk di sini bukan ingin ngajarin, karena ini bebek sudah pada berenang kan, gak usah diajarin ya. Naam, tapi untuk sekedar mudzakarah, bermuajahah, alhamdulillah bisa berkunjung ikhwan sekalian. Oleh karena itu alhamdulillah kita bersyukur, bergembira. Semoga kegembiraan kita hari ini terus sampai bertemu dengan Allah. Qul amin. Kita kumpul di tempat ini kecuali Allahu Akbar untuk menggapai keutamaan yang dahulu Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita gembira. Apa kata Allah? Kul bi fadlillah. Katakanlah dengan keutamaan Allah wa rahmatuhu wa rahmatihi
Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Segala keutamaan, apa rahmat Allah di atas segala rahmat? Keutamaan Allah atas segala keutamaan adalah fadlul ilm. Cek dalam surat An-Nisa ayat 113. Allah katakan ketika Allah menurunkan ilmu kepada Rasulullah SAW, Allah katakan wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah. Sungguh hai Muhammad, telah kami turunkan kepada engkau al-kitab wal hikmah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya menyebutkan kalau ada kitab dan hikmah direndengkan, maka makna hikmah artinya sunnah. Kami turunkan Quran dan Sunnah kepada engkau wahai Muhammad, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan kami ajarkan kepada engkau apa-apa yang kau tidak ketahui dulunya. Maka lihat endingnya di akhir, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, maka adalah keutamaan Allah atasmu sangat besar. Ya. Apa katanya? Kami turunkan Al-Quran dan Sunnah, dan kami ajarkan, kami taklimkan kepada engkau hai Muhammad apa-apa yang kau dahulu tidak mengetahuinya. Maka wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, maka adalah keutamaan Allah sangat besar. Ma'asal muslimin, patutlah kita bersyukur sebagaimana bersyukurnya Daud dan Sulaiman. Coba dicek dalam surat An-Naml ayat 15. Surat apa? An-Naml ayat 15. Allah katakan walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilman. Apa? Harta, anak, kedudukan? La, ilma. Walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma wa qala, maka sontak dua-duanya mengatakan alhamdulillah. Apa? Apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah. Yang telah mengutamakan kami di atas seluruh hambanya yang beriman, bukan hamba kafir. Hamba kafir gak usah diceritain. Kita sudah gagah. Wa antum di antara orang yang muslim dan mukmin, alhamdulillah, dengan izin Allah dan memuji Allah, alladzi faddalana, yang telah mengutamakan kami, ala katsirin, atas kebanyakan min ibadihil mu'minin, hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu Allah katakan, ayat yang masyhur di telinga kita para santri, gimana? Di pondok semangat apa loyo? Jangan pernah bilang pondok penjara suci ya. Pondok itu hotel bintang. Bintang apa? Bintang Firdausil A'la. Insya Allah ya. Gitu. Maka ya rahimakumullah, karena Allah janji yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah akan derajat orang-orang yang beriman, tok tidak. Orang yang beriman plus walladzina utul ilma darajat. Karena yang beriman saja banyak, Pak. Makanya kata Nabi dan juga yang diberikan ilmu derajatnya. Makanya kata Nabi wa fadlul alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan yang berilmu dengan standar ilmunya masing-masing atas sekedar ahli ibadah yang tahajud, yang puasa Senin Kemis, dan ibadah-ibadah yang lain seperti rembulan bulan purnama atas gugusan bintang yang lain. Masya Allah, nampak. Maka Allahumma inna nas'aluka ilman, Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan, nas'alullah ta'ala kadzalik. Ayol ikhwan rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah semoga subhanallah kita ditetapkan di atas jalan ilmu dan amal. Ilmu dan amal, itulah oleh-oleh kita nanti bertemu dengan Allah. Ya, siapa yang pulang membawa ilmu dan amal selamat. Dan siapa yang pulang tidak bawa ilmu, apalagi dia jika tidak bawa amal, celaka. Jadi kalau antum ditanya,
Apa sih tujuan hidup antum? Dua itu. Mana dalilnya? Dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana bisa menghambakan diri kalau kita tidak berilmu? Mustahil. Makanya kalau antum ditanya mana dalil wajibnya thalabul ilmi dalam Al-Quran, ayat yang tadi, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa, seorang tidak akan bisa menghambakan diri kepada Allah illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Tapi kita harus sepakat juga ilmu yang dimaksud, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan walaysa dzalika kullu ilmin, bukan semua ilmu. Yang dimaksud ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada jalan lurus di dunia yang bercahaya dan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah walakin kata beliau al-ilmul maurus, ilmu yang dahulu diwariskan an Rasulullah SAW, dari Rasul SAW, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah, ya, lalu dengan pemahaman yang bersih, pemahaman generasi yang sudah dijamin masuk surga. Siapa mereka? Siapa mereka? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, para sahabat, para salafun saleh. Saya ingin tanya, ini mukadimah, saya tutup dengan pertanyaan ini. Akhi, teman-teman sekalian, apa bedanya antum dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat? Bedanya, Ustadz, Abu Bakar ketemu Rasul, enggak jamin Abu Jahal juga ketemu Rasul, benar enggak? Akhir Utsman bla bla, yuk kita cek. Antum 4. Teruskan. Abu Bakar hajinya kemana? Ke Mekah. Antum mana? Bangladesh. Jangan-jangan antum hajinya ke Bangladesh. Ya, ITB. Oh, IPB ya. Ayo ikhwah, teruskan tanyakan. Tidak ada seujung rambut pun perbedaan kita dengan sahabat. Abu Bakar dapat wahyu, enggak? Kalau kita sama Nabi beda. Nabi isinya 9, antum? Kecuali Ustaz Abdul Fattah. Masya Allah, antum ahlu tauhid. Masya Allah, Ustaz, di sini banyak ahlu tauhid ya. Tauhid. Kalau beliau musyrik. Musyriku zaujat. Ayo lihat karena Allah. Teruskan tanyakan, bedanya cuma satu dengan kita. Apa? Yang bisa jawab saya kasih apa ini? Aqua. Ayo. Bedanya sahabat dengan kita cuma satu. Ayo coba. Ayo. Berkah nih dari Ustaz Abdul Fattah ya. Ilmunya sama kita juga, Quran dan hadis. Allah Ta'ala. Lah sini. Berkah dari Ustaz Abdul Fattah nih. Ya, semoga antum seperti beliau ya. Berapa? Tauhid apa musyrik? Oh, tauhid. Masya Allah. Tauhid, Ustaz. Dan bedanya cuma satu. Abu Bakar dan seluruh sahabat dijamin surga, ente belum. Itu aja. Enggak ada hadis Abdul Fattah fil jannah, enggak ada. Fakhruddin fil jannah, enggak ada. Maaf, Ustaz namanya siapa, Ustaz? Sandro, Ustaz Sandro fil jannah, enggak ada hadis itu. Hadis Ruahud Dajjal. Tapi Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abdurrahman fil Utsman, Ali, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id, Zubair fil jannah, bahkan dirapel was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Maka tidak ada jalan bagi kita, ikhwan, wallahi hari ini tidak ada jalan bagi kita untuk beragama kecuali kita kembali kepada salafun salih. Dan itu wajib. Itu pesan Allah. Walladzina taba'uhum was-sabiqun, dalam surat antum tahu semuanya ayatnya, At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun, uang baheula, orang terdahulu. Minal muhajirin wal ansar. Cukup tidak? Walladzina taba'uhum
dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka. Alhamdulillah, ada kalimat ini. Semoga kita termasuk muttabi' lis salafinas salih. Ya, maka Allah katakan radhiyallahu anhu wa a'dalahum jannatin. Makanya nanti pada asar ada pembahasan tentang bagaimana menggapai ridho. Salah satunya ini, mustahil antum diridhai Allah kalau antum tidak mengikuti sahabat. Dan ini pesan dan kewajiban Nabi SAW. Alaikum bisunnati, cukup? La. Wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Ma ana alaihi wa ashabi. Itulah salafun salih. Itulah ahlus sunnah. Makanya Imam Ahmad ketika berbicara tentang siapa ahlus sunnah, apa kata beliau dalam syarh sunnahnya? Qala as-sunnatu indana, ya, makna sunnah dan ahlus sunnah menurut kami at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Muhammadin, ashabun Nabi SAW. Kita berpegang teguh dengan apa yang dahulu dipegang oleh para sahabat. Dari sisi akidah, nggak ada satupun sahabat yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya, dari sisi ibadah, tidak ada satupun sahabat yang berkumpul kalau ada kematian mereka bawain makanan. Karena Nabi bilang, Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Hei masyarakat, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena sedang ada yang kesulitan. Dari sisi loyalty mereka kepada pemimpin, khalifah. Yang hari ini tentunya setelah perpecahan Daulah Abbasiyah kepada negeri-negeri kecil, khilafah atau pemimpin itu menjadi negeri-negeri kecil, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Indonesia, dan negeri kita, kepada pemimpin yang ada di tengah mereka. Maka ma'asul muslimin, alhamdulillah, wallahi demi Allah, kalau Al-Barbahari mengatakan di muqaddimah syarhus sunnahnya, al-islamu huwas sunnah was sunnatu hiyal islam. Al-Barbahari mengatakan Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Itu Al-Barbahari mengatakan di zamannya. Hari ini wallahi kita katakan, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, as-salafu huwal islam wal islamu huwas salaf. Demi Allah, tidak ada Islam kecuali di atas manhajus salaf. Dan manhajus salaf itulah Islam yang hakiki. Wallah, akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, dan mereka tidak berpecah. Dan kita bukan kelompok. Antum kelompok siapa? Siapa yang antum bayat? Woi mas, yang antum bayat siapa? ART-nya apa? Hah? Ada kantor cabangnya di mana antum? Salafi kantor cabang. Ah, ini kantor cabang kayaknya. Ustaz Abdul Fattah nih. Lah abadan. Kita membaiat Rasul SAW sebagai apa? Jamaah ilmiah. Jamaah itu ada dua. Ada jamaah ilmiah, kita berjamaah secara ilmu nih. Sekarang nih kita berjamaah secara ilmu. Gak mungkin kita duduk di majlisnya orang Syiah, orang Ahmadiyah, orang Khawarij, betul? Gak mungkin kita duduk di majlisnya ya yang mengagungkan kuburan misalkan. Gak mungkin. Karena tidak mungkin kita berjamaah secara ilmu dengan mereka. Kita ini sekarang berjamaah, yes, tapi jamaah ilmiah. Tetapi jamaatul muslimin, kita di satu pemimpin, baik atau tidak pemimpin itu dolim atau dia adil, sami'na wa ata'na. Presiden kita, dan kita berdoa ya Allah, semoga insya Allah muncul di negeri ini pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada Islam dan kaum muslimin, mencintai sunnah dan tauhid. Insya Allah ya. Ini koalisi siapa nih? Koalisi Luqmanul Hakim. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, Allahu Akbar, ana mendapatkan amanah untuk menyampaikan sebuah tema
Insya Allah tema ini bukan tema asing di telinga Ahlus Sunnah. Ya, apalagi antum sudah ngaji lama dengan Ustaz Abdul Fattah, dengan Ustaz siapa asatidah lah di sini. Karena ikhwan, di antara ciri utama dia Ahlus Sunnah Salafi, di antara ciri utama itu pondok Ahlus Sunnah, dan di antara ciri utama dia dakwah Ahlus Sunnah, perhatian gagah kuatnya terhadap pondasi, terhadap akar, yaitu tauhid. Tauhid. Ya, karena itu akar Islam, itu pondasi Islam yang tidak boleh retak. Itu ciri Ahlus Sunnah. Ya, walaupun sudah gagah. Lihat Nabi di kota Madinah. Nabi di kota Madinah sudah gagah, sudah hebat, tapi tetap tauhid. Makanya Syekh Utsaimin bilang, subhanallah, kalau bisa antum baca kitab tauhid 100 kali. Betul? Itu yang pertama. Ciri Ahlus Sunnah, perhatiannya terhadap tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang jamin? Ikhwan, siapa yang jamin Allah jaga tauhid antum di Masya Allah di zaman gelombang syirik merajalela? Syirik di mata kita. Sementara hati, ya Allah, dan tauhid itu bukan hanya antum gak kedukun. Tauhid itu bukan hanya antum gak pakai jimat lagi. Betul, mungkin sudah ngaji begitu. Tapi subhanallah, ya, siapa yang menjamin subhanallah ayol ikhwah? Ketergantungan hati, ketawakalan, ya, rasa cinta, pengagungan. Mungkin hari ini pun kita belum bebas. Ya Allah, makanya ikhwan, kita ini ada doa Nabi senantiasa menggunakan ya muqallibal qulub. Dari apa? Yang paling dahsyat dari al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah terbesar saudara kita di Palestina, betul, Masya Allah. Tapi barangkali insya Allah mereka wafat dalam keadaan syahid. Tapi antum, Imam Ahmad mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl, ala innal fitnata syirik. Ketahuilah bahwa fitnah terbesar syirik. Masya Allah. Dan syirik itu di atas segala-galanya dosa, nanti kita sebutkan bagaimana malapetakanya. Antum jangan kira ikhwan, subhanallah, mohon maaf ya, kita ini ya merasa wah gitu ketika ada kejahatan, ini begal, itu minum khamar, ini zina, itu riba, ya, dan seterusnya, ini jadi alay, ini jadi jablay. Dan seterusnya, kita merasa wah, subhanallah. Ada yang lebih dahsyat mungkin itu di hati antum. Dosa tertinggi di alam semesta ini asyirku billah. Dan di antara kesyirikan ikhwan, subhanallah, siapa yang bebas dari riya? Siapa yang bebas dari sum'ah? Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin didengar? Atau di sini ya Allah bertengger dunia, semua aktivitasnya dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayul ikhwah, coba disensus. Seluruh kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi, coba disensus. Kembali plak-plak di hari ini terjadi. Bahkan lebih dahsyat. Dulu di zaman Nabi, tatoyur itu hanya dengan burung. Benar nggak Ustaz? Makanya disebut tiara. Zajrut toir. Tahu zajrut toir ya? Mereka tuh kalau mau ngapa-ngapain nerbangin burung dulu. Kalau burungnya ke kanan, nikahnya jadi. Kalau burungnya ke kiri, nikahnya gak jadi, sial. Tatoyur, nganggap sial. Dulu tatoyur hanya beberapa. Sekarang tatoyur di hotel ada tatoyur ke tadi tuh. Anak cari angka 13 gak ada. Mana di lift tuh angka 13 gak ada. Kenapa? Dianggap sial. Angka 13, betul nggak? Subhanallah. Semua kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi, plak
hari ini terjadi semua. Antum insya Allah para santri hafal nggak? Yuk, yang hafal, yang bisa meneruskan, anak kasih hadiah lagi. Kasih minyak wangi. Santri jangan yang lain, jangan ustadz ya. Wa musyriku zamanina. Ayo, teruskan. Ayo, kitab apa itu? Oh, belum Ustaz ya. Qawaidul Arba. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di kaidah yang keempat. Ada yang bisa meneruskan? Wa musyriku zamanina. Siapa yang meneruskan? Baik, mungkin belum nyampe situ. Wa musyriku zamanina, orang musyrik di zaman kita ini, kata beliau, aghladu syirkan, lebih dahsyat syiriknya minal awwalin, daripada orang terdahulu. Li'annal awwalin, orang terdahulu itu, ya, li'annal akhirin syirkuhum fir raha yusrikuna fir raha wa yukhlisuna fis syiddah. Mereka syiriknya dalam keadaan senang aja. Pas lagi senang ke dukun, pas lagi senang mereka datang ya ke jinnya. Tapi kalau lagi sulit, fa idza raqibu fil fulki da'awullah mukhlisina lahuddin. Kalau mereka dalam keadaan sulit dan naik kapal laut lalu ditebas oleh ombak, lalu mereka da'awullah. Fitrah mereka muncul, mereka hanya berdoanya kepada Allah. Dalam ayat yang lain, dhalla man tad'unahu illa iya, mereka lupa dengan Tuhan-Tuhan mereka. Adapun musyrik hari ini lagi senang ke dukun nyari pesugih, lagi sulit nyambat selain Allah. Saya ada wali santri, ya biasa wali santri majemuk juga. Datang ke saya, dia cerita, Ustadz, aduh, saya tadi naik mobil bis dari Jakarta ke Pandeglang, ya, lalu dia balap, Ustadz, sampai bis itu mau terjerumus, mau jatuh. Akhirnya saya omeli itu kondektur, saya omeli, saya caci maki itu supirnya. Lalu saya teriak, apa teriakannya Bu? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Gubrak. Lihat, orang musyrik terdahulu kalau dalam keadaan sulit, da'awullah, mereka hanya mencengkut kepada Allah, lupa dengan Tuhan mereka. Sebagaimana siapa Fir'aun ketika sulit iman sama Allah walaupun sudah terlambat. Ya, tapi orang sekarang ya Allah ikhwan, masya Allah. Nih telinga anak nih. Dulu di masa kita, ya dulu, wallahi ketika kita datang ke kuburan, kita mendengar mereka mengatakan, ya Syekh agisna, ya Syekh agisna, Syekh tolong saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ikhwah, yang paling wajib harus kita takutkan retaknya keimanan kita, retaknya pondasi agama ini, dan tidak adalah kerusakan di alam semesta ini kecuali karena kerusakan tauhid. Saya ingin tanya, ayo, dosa apa yang diperbuat hamba Allah? Silakan. Intinya tauhidnya kurang. Jangan sekedar datang ke dukun atau pakai barang-barang tertentu yang diyakini A, B, dan C. Ya, sampai kenapa orang korupsi, orang zina, orang minum khamar, ada LGBT, kan? Ada dan seterusnya. Apa kata Nabi? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang ketika berzina, minum khamar ketika minum khamar, ya. Kemudian mencuri ketika mencuri karena imannya rusak. Tauhidnya kepada Allah tidak lurus. Andai kata tauhidnya kuat, insya Allah dia tidak akan berani mencuri. Dia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah, cintanya kuat kepada Allah, takutnya luar biasa kepada Allah. Kenapa ukhti itu tidak berjilbab? Kenapa? Tauhidnya rendah, cintanya rendah kepada Allah.
Kenapa santri melanggar di pondok? Kenapa? Ada yang melanggar gak? Ada yang dibotak? Coba. Gitu. Kenapa santri melanggar di pondok? Tauhidnya kurang. Merasa diawasi, merasa takut, cintanya tauhid. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, at-tauhidu, tauhid itu syajaratun fil qalbi. Tauhid itu satu pohon yang kuat yang menancap di dalam dada. Di sini, di tauhid. Tauhid itu pohon yang menancap kuat di dalam dada, sehingga batang dan dahannya apa? Wa furu'uha al-a'mal. Batang dan cabangnya amal. Makanya ahlu tauhid jangan tanya sholat subuhnya jam 3 sudah bangun. Betul? Ahlu tauhid jangan tanya puasa Ramadan Senin Kemis bahkan dia Daud lakukan. Ahlu tauhid jangan tanya zakatnya, Masya Allah, infaknya ngalir. Ahlu tauhid. Ahlu tauhid jangan tanya zina, ngelihat cewek aja dia tundukkan pandangan. Betul? Coba antum lihat cewek gimana? Melotot apa merem? Ayo. Jawab, jangan senyum, jawab. Ya, kalau istri antum sih melotot gak apa-apa, istri tetangga gak boleh. Ahlu tauhid jangan tanya zina, melihat saja mereka tidak, mereka tundukkan pandangan. Ahlu tauhid jangan tanya korupsi, ada harta di ranjang dia, kalau tidak jelas dia tidak berani ambil. La haula, subhanallah. Maka ma'asul muslimin, ya sekali lagi semoga insya Allah kita kuat, Allah kuatkan tauhid kita. Dan ini tidak akan mungkin kecuali dengan kita talabul ilmi, dan dijadikan ilmu tauhid adalah ilmu prioritas. Makanya punten insya Allah di pondok ini sudah menjadi kurikulum. Kalau di Pandeglang kurikulum wajib hafal semua kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Wahabi semua nih. Wajib. Dari mulai ya Usulul Salasah, Qawaidul Arba, ya, lalu Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubuhat, itu wajib hafal, Pak. Supaya nanti ketika tumbuh di atas tauhid yang lurus. Maka ini ikhwanakumullah, pembahasan kita, Allahu Akbar, semoga kita tidak terjerumus kepada pembahasan ini. Petaka kesyirikan. Akhi, saudaraku sekalian, syirik itu adalah kejahatan, perbuatan onar, najis yang menggagalkan program Allah di alam semesta ini. Sekali lagi, syirik itu kejahatan, perbuatan onar terbesar, tertinggi. Kenapa? Karena menggagalkan semua program Allah, bahkan program tertinggi di alam semesta ini. Coba saya ingin tanya, Ustaz Abdul Fattah, di sini ada SOP atau program tertinggi yang paling hebat, lalu digagalkan sama anak buahnya, marah nggak? Dipecat anak buah, Pak. Ya, antum juga di perusahaan begitu. Ketahuilah bahwasanya program Allah dunia dan akhirat tauhid. Program menciptakan dunia ini ada apa? Oh, ciptakan dunia. Antum bacakan di awal surat Al-Fatihah. Di awal surat Al-Fatihah, progres Allah menciptakan, mengatur, memiliki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang Rabb. Saya sampaikan tadi malam, Rabb itu makna besarnya 3. 1, Al-Khaliq. Yang kedua, Al-Malik. Yang ketiga, Al-Mudabbir. Rabb itu makna besarnya Al-Khaliq, yang maha mencipta, maha memiliki, dan maha mengatur. Nih, Allah memprogramkan dunia ini. Dia ciptakan, dia atur, dia miliki sedemikian hebat agar apa? Agar apa? Agar iyyaka na'bud. Agar apa? Agar apa? Iyyaka na'bud. Agar itu.
agar kita hanya menyembah Dia. Karena memang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Iyalah. Karena selain Allah itu alam, alam itu selain Allah. Berarti selain Allah diciptakan, dimiliki dan diatur. Bodoh banget ente nyembah podo-podo diciptakan. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi ibadun amsalukum. Kalian itu dengan apa yang kalian sembah selain Allah, batunya, mataharinya, bintangnya, bulan, bla 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 dan seterusnya selain Allah, podo-podo hamba. Sama-sama hamba. Ibadun amsalukum. Dasar belekok. Dasar goblok maksudnya. Nyembah sama-sama hamba. Ini batu, yang ini pohon, benar gak? Yang ini api, yang ini matahari, humbalihum. Yang itu bulan. Malah lebih dajjal lagi nyembah musuh Allah, jin dan musuh kita. Ya jin tomang, ya jin ifrit. Nyembah malaikat, ya Allah. Malaikat aja butuh Allah. Nyembah nabi, ya Allah. Subhanallah. Tuh progres Allah. Maka nyilat di dalam Pak Bu, ayat perintah tauhid pertama dan ayat larangan syirik pertama dan Al-Quran surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 20-21. Itu ayat pertama tentang perintah tauhid. Perintah. Ayat pertama larangan syirik juga di ayat itu. Apa itu? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakum al-ardha firasan was samaa binaa wa anzala minas samai ma'a. Tuh Allah ciptakan kalian, Allah ciptakan apa? Bumi, Allah hamparkan bumi, tegakkan langit dan diturunkan dari langit hujan sehingga muncul tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan bisa hidup. Supaya apa? Fala taj'alu lillahi andada. Perintah tauhid Pak, kalau Anda baca Al-Fatihah sampai ayat itu nggak ada perintah Pak. Makanya perintah pertama dalam Al-Quran, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Larangan pertama, fala taj'alu lillahi andada. Jangan buat tandingan bagi Allah. Ya, jadi Pak Bu, ikhwan sekalian, progres program bendera tauhid kita semuanya nih, awas jangan salah loh. Agar tahu tujuan. Allah ciptakan kita sama Pak Bu untuk bertauhid. Wa ma umiru. Terus kan? Illa liya'budullaha. Terus kan? Mukhlisina lahuddin. Tidak ada perintah apa-apa bagi kalian. Aku tidaklah kalian perintahkan sesuatu kecuali agar menghambakan diri menjadi abdi Allah, Abdullah, mukhlisina, lurus, murni, suci hanya kepada Allah, tanpa karedok campur aduk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Ibnu Abbas, tahu tafsirnya, illa liwahidun, untuk mentauhidkan. Bahkan Allah turunkan seluruh rasul untuk apa? Ajibu, jawab. Jamaah, Allah turunkan seluruh rasul, tak tertinggal Muhammad SAW untuk apa? Tauhid. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah katakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidak ada satupun sebelum engkau hai Muhammad, seorang rasul pun kami utus illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana. Agar semua rasul menegakkan la ilaha illa ana. Maksudnya Allah. Ya, dalam surat An-Nahl lebih tegas lagi, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Apa ajakan semuanya? Ani'budullah wajtanibut taghut. Subhanallah, digagalkan sehingga kesyirikan tegak, naudzubillah. Bahkan akhi, makanya oleh karena itu hari ini demi Allah
Sekali lagi, hari ini demi Allah, tidak ada pengikut Nuh, tidak ada pengikut Musa yang benar, tidak ada pengikut Nabi Daud, Sulaiman, Isa, kecuali siapa? Antum. Dusta mereka mengatakan kami pengikut Musa, kami pengikut Isa. Abadan, wallah, pengikut seluruh Nabi hari ini adalah kita. Dan secara khusus Rasulullah yang dakwah 10 tahun bahkan 13 tahun tidak mengajak manusia kecuali ya qaum qulu la ilaha illallah. Maka jangan remehkan tauhid. Ikhwan, jangan remehkan, ini program Allah. Bahkan bukan hanya kitab Rasul, kitab-kitab diturunkan. Apa tujuannya? Tauhid. Makanya Ibnu Qayyim bilang Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Quran itu seluruh dari A sampai Z. Lihat, Quran diawali dengan Rabbul Alamin, diakhiri dengan Rabbun Nas. Rabbul Alamin secara khusus, maaf, secara umum, Rabbun Nas, Ilahin Nas secara khusus. Betul? Betul? Betul tidak? Antum udah mulai ngantuk nih kayaknya. Betul tidak? Enak. Ya? Sehingga lihat Al-Fatihah, kata Ibnu Qayyim, Alhamdulillahirabbil alamin tauhid, Ar-Rahmanir Rahim tauhid, Malik Yaumiddin tauhid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhid, Ihdinas siratal mustaqim tauhid, tauhid. Semua tauhid. Sehingga disimpulkan kata beliau, Al-Qur'anu kullu tauhid. Alhamdulillah. Makanya bersyukur antum jadi salafi. Betul. Wallah, bersyukur antum jadi ahlus sunnah. Karena apa? Karena Masya Allah tadi dakwah sunnah, dakwah salaf ini, ya, progres dan program utamanya adalah program dan progres Allah di alam semesta ini, menegakkan tauhid. Alhamdulillah. Maka ma'asyiral muslimin, dan ingat, semuanya mau kemana nih? Ke surga apa ke neraka nih? Jangan ditanya Ustaz. Tapi ente harus punya kuncinya, akhi. Mimpi aja antum pengen surga, wallah tidak akan masuk surga kalau antum tidak punya kuncinya. Apa kuncinya? Miftahul jannah la ilaha. Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi Allah punya, man mati menyembah, beribadah, nyambat nama selain Allah, dakhala. Wa man mata wa la yad'u min dunillahi dakhala al-jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Alhamdulillah. Ikhwan, mungkin sebagian kita, mohon maaf ya, termasuk saya, kita, para asatid, siapa yang luput dari dosa? Betul? Kita ini Bani Adam. Tapi jangan sampai dosa ente syirik. Jangan sampai dosa antum syirik. Kalau dosanya syirik, baik, saya ingin tanya, syirik itu apa? Syirik, mohon maaf Ustaz, ini ana menelaah ya. Para ulama seperti siapa? Adz-Dzahabi dalam Kabair, beliau mengatakan syirik itu, kata beliau, an yaj'alallahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah tandingan yang kau ibadahi, wa ya'budu ghairahu, kau nyembah selain Allah, min hajarin au syajarin au samsin au qamarin, baik itu nyembah batu, nyembah pohon, nyembah matahari, menyembah bulan, au nabiyin, nyembah nabi, nyembah syekh, nyembah najm, gugusan bintang, malak itu malaikat, atau yang lainnya. Dan seputar itu para ulama menerjemahkan makna syirik. Namun wallahu alam, saya ketika membaca semua terjemahan ulama, hadiah untuk yang jamaah, buat anak mana? Masya Allah, hadiahnya madu, Masya Allah ya. Siap dapat hadiah madu? Madu manis apa madu pahit? Semuanya madu manis insya Allah. Baik.
sekali lagi, mohon maaf, ana mencoba menelaah ya, apa sih inti syirik itu dari terjemahan para ulama. Maka saya berusaha mengambil kesimpulan, kalau salah mohon Ustaz Abdul Fattah benarkan. Yaitu syirik itu ikhwan, mailul qalbi ila ghairillahi azza wa jal ta'ziman wa tawakkulan wa iradatan. Itu saya bikin kesimpulan tuh. Kalau benar semoga benar. Apa itu syirik? Mailul qalbi, kecenderungan hati. Mailul qalbi, kecenderungan hati ila ghairillah, kepada selain Allah, dari 3 sisi. Yang pertama ta'ziman, dari sisi pengagungan. Ada yang diagungkan, ditakuti dengan penuh pengagungan, dicintai dengan penuh pengagungan. Antum takut sama polisi enggak sih? Maling itu takut sama polisi. It's okay, bukan syirik. Antum mau nyebrang jalan takut mobil enggak? Takut enggak? Takutlah, tengok-tengok dulu. Jangan bilang aku sudah belajar tauhid dari Ustaz Abdul Fattah, maka dia langsung saja nyebrangi tanpa tengok-tengok, jeger ya mati. Nanti kalau ke taman safari atau di sini apa? Taman apa itu? Hewan. Kalau di pas area singa antum turun. Gimana tuh? Gila itu namanya. Ya, gitu. Itu bukan takut yang syirik, betul? Antum takut poligami, syirik itu? Ustaz Abdul Fattah tuh tauhid, masya Allah. Ya, gitu. Itu tidak syirik. Karena kata istrinya, langkahi dulu mayatku. Woi, luar biasa nih. Ada Kapolda, ya, polisi dapur, ya, kepala polisi dapur. Dor bawa apa? Gitu. Bawa tembakan, apa tembaknya? Ulekan gitu kan. Lempar ke antum tuh. Itu bukan syirik. Tapi antum bawa kerbau ke pinggir laut selatan, disembelih buat Neng Nyi Roro Kidul. Ada apa di situ? Ada cinta, ada takut, penuh pengagungan. Betul? Betul? Antum datang ke kuburan, ya, kalau antum tidak ke sana bisa kualat, ada pengagungan. 1, mailul qalbi ila ghairillah, kecenderungan hati kepada selain Allah, ta'ziman, karena ada pengagungan. Yang kedua, wa tawakkulan, dan ada ketergantungan. Ya, ada sesuatu yang dia inginkan dari datangnya manfaat atau tertolak madarat. Punten Pak, maaf ya, astagfirullahaladzim. 2 kilo dari pesantren saya ada batu ditawafi, Pak. Antum tahu sendiri Banten, apalagi di daerah kami, batu ditawafi, Pak, di dalam air. Dengan asumsi keyakinan siapa yang bisa ngitarinya 7 putaran tanpa nafas mati. Bukan. Apapun yang dia inginkan bisa terjadi. Tawaf 7 putaran, Pak. Tapi dengan syarat tanpa nafas. Maka apapun, masya Allah, luar biasa. Lihat di sini ada ketergantungan. Ada batu ditawafin. Katanya ceritanya dulu cerita Doraemonnya. Apa itu, kantong ajaib, baling-baling bambu. Cerita Doraemonnya dulu katanya ada syekh, namanya Syekh Fulan, pulang dari Mekah nggak naik pesawat, nggak naik perahu, tapi nyelam di sumur Zam-Zam. Masya Allah, muncul Pandeglang, mantap. Kalah Nabi Sulaiman tuh, Pak. Bayang, nyelam sumur Zam-Zam, muncul Pandeglang. Nggak gitu, gimana yang terjadi? Katanya Zam-Zam bocor, lalu ditutup pakai Quran. Tiba-tiba baling-baling bambu, kantong ajaib, puing, Qurannya jadi batu. Maka batu Quran, 1 botol begini airnya 100.000. Kenapa? Karena di situ serembesan Zam-Zam, gubrak.
Dan yang datang ke sana bukan alay, bukan jablay. Yang datang ke sana, Masya Allah, dari pesantren, dari pengajian. Bahkan wallah dengan telinga ana nih, ada seorang pimpinan pondok, dia bilang, Ustaz Fakhruddin, aku tuh dapat istri setelah tawaf di situ. Gubrak sebenarnya. Itu kiainya gimana santrinya? Lihat, tawakulan, ada ketawakalan. Benang hitam kata Nabi, apa itu? Jimat. Wafak. Digantungkan di satu tempat, di mobilnya, di warungnya. Pesugih agar semakin customer datang, agar laku. Agar tidak mempan ditembak, dibacok. Ada ketawakalan. Yang ketiga, wa irodatan. Irodah, rogbah. Ada yaitu keinginan selain Allah. Dan biasanya tadi ini pujian dunia, ya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang dalam kehidupannya niatnya cuma dunia tok, dunia duit. Apapun yang dilakukan dunia. Koalisi pun karena dunia. Ibu-ibu cinta abangnya gimana? Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang melayang. Persahabatan karena dunia. Maka na'udzubillah, Allah katakan aku kasih di dunia, tapi ulaika laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka tidak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Na'udzubillah. La haula wala quwwata. Maka itu makna syirik, Pak. Ana simpulkan dari berbagai pemaknaan para ulama, dan mungkin antum nggak temukan tuh makna itu di kitab-kitab yang lain. Karena itu ijtihad ana. Makna syirik mailul qalbi ila ghairillah ta'ziman wa tawakkulan wa rogbatan iradatan. Kecenderungan hati kepada selain Allah yang isinya pengagungan, kemudian tadi tawakal, ada yang diharapkan, disandarkan, kemudian yaitu ada iradah selain Allah. Maka termasuk di sini syirik kecil, riya, ujub dan seterusnya, naudzubillah. Semoga Allah yaitu ikhwanakumullah ya jauhkan kita. Taib, kembali ikhwan, kalau kita baca Al-Quran dan Sunnah, syirik itu banyak sifatnya Allah sebutkan. Dicatat, satu, sifat syirik itu ya zulmun azim, azlamuz zulm, kedoliman terdahsyat, kedoliman di atas kedoliman. Yang kedua, syirik itu adallud dolal, kesesatan yang paling sesat, syirik. Yang ketiga, syirik itu akbarul kabair, akbar kabair, dosa yang paling besar. Yang selanjutnya, syirik itu ya apa tadi? Adlamu zulm. Ya, kemudian apa tadi? Adallu dolal. Dolal yang paling dolal, sesat yang paling sesat, dolim yang paling dolim. Kemudian akbarul kabair, dosa yang paling besar. Kemudian di antara sifat syirik Allah katakan yaitu akdzabul kadzib, kedustaan yang paling dusta. Kedustaan di atas seluruh kedustaan di alam semesta ini. Itu sifat syirik, Pak, dan banyak dalilnya. Inna syirka la dzulmun azim. Ya. Ibnu Katsir mengatakan huwa a'dzamuz zulm. Ya. Dzulm yang As-Sam'ani mengatakan ya, dolim itu apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Menyimpan sesuatu di bukan tempatnya. Sesuatu yang paling utama untuk disimpan di tempatnya adalah ubudiyah, penghambaan, ibadah. Sehingga man asyraka ma'allahi ghairah, siapa yang menyekutukan selain Allah, wadu'a syai'i fi ghairi mawadhi'ihi, dia telah meletakkan sesuatu di bukan tempatnya. Maksudnya meletakkan penghambaan, ibadah yang memang tidak ada yang bisa kita jadikan tempat ibadah kecuali Allah, dia letakkan di selain Allah. Ma'asyar muslim, sehingga
Jadi 4 tuh. Apa coba ulangi? Adlamu dzulm, adallu dhal, wa man adall. Wa man adall, kata Allah, siapa yang paling sesat mimma yad'u min dunillah, daripada orang-orang yang menyembah selain Allah. Ya, kemudian akdabul kadzib, dusta yang paling dusta, ya, adalah syirik. Makanya Ibrahim ketika mengajak bapaknya dalam surat As-Saffat ayat 87, 88, 85, 87, Allah katakan, "Idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi." Ketika Ibrahim berkata kepada abah dan kaumnya, "Madza ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Hai abah, bapakku, kaumku, madza ta'budun? Apa yang kalian sembah? Aifkan alihatan dunallahi turidun? Apakah kedustaan Tuhan-Tuhan yang didustakan oleh kalian yang kalian inginkan? Fama dhannukum birabbil alamin. Makanya mereka itu yaftaruna 'alallahil kadzib, mereka membuat kadzib. Termasuk urusan Isa disembah. Lihat dalam surat Al-Kahfi di awal. Wa yundirul ladina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin illa ma lahum bil ilmin illa wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una ila dhann iyakuluna illa ma lahum bihi ilmin illa tiba'adhan. Ayatnya. Lalu terus kata Allah, iyakuluna illa kadhiba. Mereka tidak berbicara kecuali kedustaan, Pak. Dusta. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kemudian ikhwan rahimakumullah, oleh karena itu, la ilaha illallah. Pak, saya ingin tanya, Pak. Kalau antum bertemu orang paling dolim, paling dusta, paling sesat, lalu paling melakukan perbuatan teronar, kira-kira antum suka apa tidak? Suka tidak? Na'udzubillah. Sehingga ma'asyiral muslimin, para pelaku kesyirikan Allah gelari dengan apa? Ya, para pelaku kesyirikan Allah gelari dengan apa? Allah gelari dengan syarrul bariyah. Apa? Syarrul bariyah. Ada orang punya anak, Pak, namanya Syarrul Bariyah. Pak, ini kok anaknya Syarrul Bariyah? Itu Quran, Ustaz. Gubrak. Jangan. Syarrul Bariyah itu sifat siapa? Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Teruskan. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tuh, Yahudi, Nasrani, musyrikun, Hindunya, Budanya, semua syarrul bariyah. Makanya Ummu Salamah, ikhwan, dan Ummu Habibah, antum tahu cerita ketika mereka hijrah ke mana? Ke Ethiopia, ke Habasyah. Ya. Ketika mereka ke Ethiopia, ke Habasyah, mereka lihat di mana? Di Kanisa. Apa Kanisa itu? Gereja tempat mereka ibadah, banyak gambar. Banyak gambar, Pak. Gambar-gambar, terus patung-patung. Lalu dilaporkan sama Nabi sepulang dari Ethiopia, Habasyah. Maka apa kata Nabi SAW? Innahum, mereka itu, idza mata fihim rajulun saleh, apabila ada orang soleh wafat di tengah mereka, sawwarutil kaswar, mereka bikin gambar orang soleh itu, bikin patungnya. Maka kata Nabi, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu makhluk terburuk. Makanya antum jangan bangga, akhi. Wallah, walaupun antum miskin, walaupun antum bukan penguasa, walaupun antum, ya Allah, dalam kehidupan dunia ini tidak punya kehormatan misalkan secara duniawi, wallah, antum jangan pernah bangga dengan mereka yang menyekutukan Allah. Orang kafirnya, Yahudinya, Hindunya, Budanya, dan seterusnya, apalagi termasuk adalah orang-orang musyrik yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ayat ikhwah, yang kedua, sifat pelakunya najis. Ya, apa? Bukan hanya syarrul bariyah, najis. Kata Allah,
ya ayyuhalladzina amanu, diingatkan kita sama Allah, innamal musyrikuna najas. Apa? Najis. Jadi perbuatan najis dan pelakunya najis, yang paling najis musyrik. Tentunya amalan mereka, akidah mereka. Ya, karena mereka melakukan sesuatu yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayul ikhwah rahimakumullah, Nabi sudah mengingatkan kita, kata Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat. Masya Allah. Jauhilah jauh-jauh oleh kalian, jangan dekati 7 perkara yang akan membinasakan, menghancurkan dunia dan akhirat kalian. Yang pertama apa? Asyirku billah. Kalian menyekutukan Allah. Oleh karena itu Pak, subhanallah, berlepas diri. Ya Allah, kita ini hidup, orang tua berlepas diri, bos berlepas diri, pemimpin kita berlepas diri aja kita rugi Pak. Bagaimana kalau Allah dan Rasulnya berlepas diri? Selesai urusan kita Pak. Betul nggak? Allah berlepas diri dari siapa? Lihat dalam surat At-Taubah ayat 3, Allah katakan wa adzanun, Allah telah mengumumkan adzan minallahi wa rasulihi ilan nas. Allah telah mengumumkan kepada seluruh manusia dan Rasulnya juga, Yaumal Hajjil Akbar, di haji besar, tatkala haji wada, ketika sudah tegak tauhid, annallaha bari'un minal musyrikin. Allah berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Maka ma'asyiral muslimin, dengarkan Al-Imam Ibnu Qayyim, Pak Bu jamaah, menjelaskan kepada kita bahayanya kesyirikan. Makanya tadi antum takut narkoba, antum takut ini, takut itu. Maka yang pertama harus ditakuti adalah apa? Syirik. Ya, walaupun ya semuanya kita takuti. Taib, apa kata Imam Ibnu Qayyim? Pak, secara individu, dengarkan. Syirik itu kalau menjangkit individu, apa kata beliau? Wasyirku, dalam kitabnya Al-Fawaid, wasyirku wal kadibu war riya. Syirik dan berdusta kepada Allah, war riya dan riya. Apa riya? Apa riya, Dek? Ingin dipuji, disanjung, ada cenderungan kepada selain Allah. Wasyirku, dan kesyirikan dan kedustaan dan riya, syajaratun fil qalbi, adalah sama pohon juga yang nancep di sini Pak. Karena syirik itu amalul qalbi, dari pusatnya di sini. Lalu kata beliau, apa buahnya? Buahnya itu samaruha fid dunya, buah syirik di dunia, al khauf, akan dirundung rasa takut, cemas, walham wal gham, akan merasa takut, cemas, gundah gulana, wadaikus sadr, dan hatinya sempit, wadulmatul qalbi, hatinya gelap. Makanya Pak Bu, Masya Allah, perhatikan, yang paling tenang di dunia ini siapa? Ahlu tauhid. Lagi dia nikmat bersyukur, dia senyum. Lagi dia sulit, senyum juga. Coba kemarin pas Covid, kalau tauhid antum kurang, Masya Allah. Ya, bagaimana orang banyak stres, gimana usahanya berhenti, betul gak? Ya penyakit, wah stres. Kenapa stres? Kalau kita tauhidnya kuat. Anak kemarin ngisi di satu perusahaan belum lama, suatu saat ngisi di perusahaan besar di Indonesia ini. Dia bilang ada salah satu ikhwan di sana, Ustaz, di sini sekarang banyak yang stres. Kenapa? Mau pada pensiun, stres semuanya Ustaz. Mau pada pensiun, stres semua. Lihat tawakalnya ke pabriknya. Seakan-akan yang ngasih rezeki siapa? Bosnya. Ya, ma'asyiral muslimin, begitulah. Ikhwan ahlu tauhid. Wallahi, walaupun ada 100 dukun yang ngancam dia, slow man. Benar? Benar gak? Ada 100 tukang teluh, tukang tenun yang mengancam untuk slow. Kenapa? Karena mustahil nyampe tanpa izin Allah. Ketika sampai pun madarat ke kita, slow. Kenapa? Karena dia bilang qadarallah wa ma syaa. Qadarallah wa ma syaa fa'al.
dan dia kembalikan itu semua kepada Allah, dan dia tahu bahwa di balik musibah ada hikmah. Makanya kata Nabi, ajaban, sangat menakjubkan orang yang beriman itu semua perkaranya baik. Ya, ketika dapat nikmat dia senyum bersyukur, ketika dapat musibah dia senyum bersabar. Betul nggak? Ya. Maka ma'asyiral muslimin, lalu buahnya di akhirat apa? Kata beliau, wasamaruha fil akhirati zakum. Dan buahnya di akhirat nanti yang akan dia makan ketika dia syirik di dunia, az-zakum. Tahu zakum? Apa zakum, Pak? Inna syajarataz zakum tanbutu fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Naudzubillah. Sesungguhnya buah zakum itu tumbuhnya di kerak neraka jahanam, bentuk buahnya kayak kepala setan. Pernah lihat gak kepala setan? Jangan ngaca ya. Bentuk buahnya kalau kepala setan. Kalau dimakan, la yusminu wa la yugni minju. Gak bikin kenyang, gak bikin gemuk. Bahkan ketika dimakan taqatta'a am'a'uhum, usus-usus antum putus. Tapi gak ada makanan kecuali itu. Tuh, kalau ente syirik, itu makanan antum nanti di akhirat. Tapi kalau antum bertauhid, masya Allah, ente ketemu neng gelis. Tahu neng gelis gak? Bidadari cantik, buah-buahan. Yang penting ente bertauhid. Oke, lalu Pak Bu jamaah, itu secara individu, secara company, secara jamaah nih, sosial. Kenapa di sana puting beliung? Kenapa di sana gempa bumi? Kenapa di sana tsunami, bla bla. Pak Bu, mohon maaf ya, saya kadang-kadang renung gitu ya. Walaupun kita tidak boleh mengatakan bulan ini bulan sial, nggak boleh, haram. Tapi keumuman, maaf ya, banyak bukan keumuman, banyak. Nanti nih, ini bulan apa nih? Oktober apa November nih? November, nanti bentar lagi Desember, Pak. Tsunami di mana? Di Aceh Desember, Pak. Tsunami Selat Sunda Desember, Pak. Meletusnya Gunung Semeru Desember juga, Pak. Maaf ya, naudzubillah, maaf. Anda nggak ngajarin antum untuk menganggap satu bulan itu buruk, tidak. Tapi kayaknya agak wajar memang. Coba baca dalam surat Maryam. Apa kata Allah? Takadus samawati yatafattarna. Hampir saja langit pecah. Wa tanshaqqul ard, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung luluh lantah. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung luluh lantah. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena masih ada kaum mengatakan Allah punya anak. Happy birthday to you. Betul? Betul? Tanggal 25 Desember ada apa? Happy birthday to you. Tuh anak Nabi, anak Allah, Isa ibnullah, syirik. Jadi masih mending, Pak, baru tsunami, Pak. Masih mending, Pak, baru puting beliung, Pak. Allah yang bilang takadus samawati yatafattar, hampir saja langit pecah, wa tanshaqqul ard, dan bumi terbelah, wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu luluh lantah. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena masih ada kaum-kaum yang mengatakan Allah punya anak. Ada nggak di sini? Ada nggak di sekitar kita? Banyak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Padahal Allah nggak butuh punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ard. Karena semua yang di langit dan di bumi illa atir rahmana abda. Karena semua yang di langit dan bumi semuanya akan datang menghadap Allah abda, dalam keadaan hamba. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih semua yang di langit dan di bumi kepada Allah. Makanya mereka iyakuluna illa kadziba, mereka telah berdusta ketika mengatakan Allah punya anak, dan itu kesyirikan. Syirik itu, makanya kata Ibnu Qayyim, dengarkan. Ibnu Qayyim bilang apa? La yulki fil karbil idham. Tidak ada yang menjerumuskan kita kepada mara bahaya yang besar, kepada malapetaka yang besar, kepada musibah yang besar, siwa syirik.
kecuali kesyirikan, Pak. Makanya jangan aneh kalau di sini bencana. Ya Allah. Ya, kemudian wala yunji, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari seluruh mara bahaya illa tauhid, kecuali tauhid. Makanya Nabi Yunus, Pak, Nabi Yunus di perut apa? Di perut apa? Hiu. Apa yang menyelamatkannya? Subhanallah, ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minal falaula makana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Yunus tidak bertasbih kepada Allah, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan terus berada di perut hiu itu sampai kiamat. Tapi Yunus di dalam perut hiu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ya. Nah, terakhir, namun ini cukup panjang. Ini inti pemekajian kita nih. Tadi baru mukadimah. Gimana? Mau saya meja berapa? Oke lah, disingkat aja karena ini murojaah saja. Dikit lagi ya, ayol ikhwah. 5 tambah 5. Jadi berapa tuh, Dek? 10. Kalau Anda melakukan kesyirikan, maka Anda akan dapat 5 tambah 5. 5 malapetaka di dunia, 5 malapetaka di akhirat. Silahkan saja. Apa itu 5 tambah 5? Kita singkat saja. Yang pertama, kata para ulama, yunza'u minhu sakinata was sa'adatal haqiqiyah. 1. Dicabut dari jiwa dan dada mereka kebahagiaan yang hakiki. Hidupnya akan galau, gundah gulana. Jadi jangan antum kira tuh, Pak, nyembah patung, nyembah batu, tawakal sama jimat, tawakal ke kuburan. Nanti akan kita sebutkan, Pak. Syirik, fenomena syirik. Mereka hidupnya akan galau. Seperti antum bilang orang Medan, kalau ada orang urusannya acak-acakan disebut apa? Waduh, bisnisku lagi kalang kabut. Betul? Betul? Jamaah? Enggak tahu bahasa Medan bukan kalang kabut. Bahasa Medan juga? Tahu? Enggak tahu ya? Kalau di kalang kabut, tahu kalang kabut? Apa artinya kalang kabut? Urusanku lagi kalang kabut. Maksudnya lagi acak-acakan. Itu bahasa Quran, kal-ankabut. Kal-ankabut, makanya ada surat Al-Ankabut. Cerita apa Al-Ankabut itu, ikhwan? Saya ingin tanya, cerita apa Al-Ankabut? Allah katakan, lihat, dengarkan dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Allah katakan, masalul ladina ittakhadu min dunillahi awliya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah. Perumpamaan orang-orang yang menyembah selain Allah. Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka kata Allah, kamasalil ankabut ittakhadat baitan. Seperti ankabut bikin sarang. Ayo adik-adik, sarang ankabut, sarang laba-laba. Gimana sarang laba-laba? Hujan ketutupin enggak? Sarang laba-laba gimana? Kalau lagi hujan gimana? Hujan kehujanan. Betul? Taib. Kemudian lagi panas kepanasan. Terus kuat apa tidak? Tuh. Allah perumpamakan orang yang menyembah selain Allah, masalul ladina takhadu min duni awliya kamasalil ankabut ittakhadat baitan. Seperti laba-laba bikin sarang. Makanya antum bilang kalang kabut urusan anak ustaz, kalang kabut. Yang paling kalang kabut hidupnya siapa? Musyrik. Makanya Allah kata, lihat dalam surat Ali Imran ayat 151, sanulki fi qulubil ladina kafarur ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Akan kami sisipkan di hati mereka rasa takut, rasa cemas. Makanya kenapa mereka banyak bunuh diri? Kenapa mereka galau? Makanya mohon maaf nih ikhwan, punten ya. Acung tangan, tapi enggak usah. Ada nggak di antara antum yang lagi galau? Lagi galau, lagi gundah, lagi cemas, lagi takut, ada nggak? Ini mungkin masih ada sedikit tauhid yang masih kurang. Ya. Karena ahlu tauhid itu ya, naik pesawat doanya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Betul?
Doa naik pesawat ya. Ahlu tauhid bismika Allahumma amutu apa? Molor. Coba kalau antum tauhidnya kurang, waduh nanti jatuh nih, goyang nih. Mas, ente mati itu sudah ditakdirin di mana coba? Kalau ente nggak ditakdirkan mati di pesawat, insya Allah nggak akan jatuh tuh pesawat. Betul nggak? Betul nggak? Sudah. Kalau antum naik pesawat tauhid kurang, nggak akan bisa tidur, betul? Iya. Naik kapal laut goncang, slow man Pak. Walaupun tetap kita cari pesawat yang paling bagus dulu. Sebabnya lakukan. Jangan pakai perahu yang bocor. Wah bentang-bentang tauhid gak apa-apa lah bocor juga nanti. Lah. Iya. Betul? Iya. Satu, Pak Bu. Syirik galau. Seperti ankabut kata Allah. Lemah. Yang kedua, bahwasanya ikhwan kebillah. Yang kedua, Allahu Akbar. Amalan mereka tertolak. Amalan mereka tertolak. Amalan apapun. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Jangan syirik besar. Anda salat, akhi. Makanya kata Nabi, yang paling aku takutkan daripada Dajjal. Yang paling aku takutkan daripada Dajjal terjadi pada kalian apa? Asyirkul asghar. Yusalli rajul, seseorang salat, fayuzayyinu salatahu, lalu dihiasi salatnya lima yara min nadari rajulin ilaihi, karena dia tahu ada yang lihatnya. Riya, gubrak. Riya atau sekedar niatan dunia, hancur Pak. Ya, makanya banyak ayat dan hadis tentang itu. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fa innallaha ja'alal ikhlas sababan liqabulil amal. Allah menjadikan ikhlas jauh dari syirik besar dan kecil sebab diterimanya amal. Ana agna syuraka'i ana syirik. Aku zat yang tidak butuh serikat. Aku zat yang tidak butuh sekutu. Faman amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang beramal lalu dia sekutukan aku di dalamnya, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Hati-hati Pak. Masya Allah. Ada nggak Pak? Orang beramal capek masuk neraka, ada nggak? Ayah santri dalam juz amma, beramal capek masuk neraka. Dapat madu untuk supaya seperti Ustaz Abdul Fattah banyak madunya. Ayah, mana ayat siapa sajalah banyak beramal capek masuk neraka? Ayah apa? Antum hafal cuma antum lupa kali. Ayah, santai, tolong silakan. La. Masya Allah. Ini madu dari Ustaz Abdul Fattah. Supaya nambah madu antum ya. Tafadhal. Yes. Betul. Jazakallah. Antum Ustaz apa santri? Oke. Apa kata Allah? Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Banyak beramal capek. Ya, tasla narat hamil. Masuknya ke neraka. Para ulama sepakat ketika mentafsirkan hadis ini, mereka musyrik. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Mereka telah membawa amal, mereka anggap amalnya sudah besar, kami jadikan bertebaran. Itu yang pertama, yang kedua. Rugi 5 tambah 5. Dia galau, yang kedua amalnya ditolak, yang ketiga seluruh amalnya dihapus Pak. Kemarau 1 tahun, hujan 1 menit, hapus sudah. Seluruh amalan pelaku kesyirikan dihapus. Kalau itu syirik besar. Kalau syirik kecil bedanya ngapusin amalan yang ente lakukan sekarang. Tapi syirik besar, Allah sudah mengultimatum Rasulullah. Allah sudah mengultimatum seluruh Rasul. Pak Bu lihat, ada 2 ayat turun pada Nabi dan turun pada Rasul, seluruh Rasul. Apa? Yang turun kepada seluruh Rasul, Allah katakan surah Al-An'am ayat 88, Allah mengingatkan seluruh Rasul, walau asyraku. Antum baca ayat sebelumnya, ini tentang para Rasul. Walau asyraku, kalau mereka pada melakukan kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dihapus semua amal mereka. Itu Rasul. Muhammad, ayat tentang Rasulullah dalam surat Az-Zumar ayat 65.
walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta, Muhammad, ente syirik, la yahbatanna amaluk, hapus semua amalmu. Itu Rasulullah. Rasul aja diancam, gimana ente? Para Rasul aja diancam, gimana kita? Ya, hapus. Makanya Pak Bu, orang kafir nanti nggak akan ditimbang amalannya Pak, keburukannya. Kenapa? Apa yang ditimbang nggak ada. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Susah mau apa ditimbang? Mau apa yang ditimbang? Semua amal solehnya nggak ada timbangannya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nggak susah, nggak ada yang ditimbang Pak. Kalau kita masih bisa ditimbang, insya Allah. Semoga aja yang lebih berat, yang lebih baik, betul? Ya, insya Allah. Kemudian, ayul ikhwah, satu, ya, tadi apa? Galau. Yang kedua, dihapus amal. Yang ketiga, dihapus seluruh amalnya. Yang keempat, ma'asul muslimin, musibah. Kalau dosanya kesyirikan, tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau mati di atas kesyirikan, ya, ayatnya masyhur, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Selain syirik masih mending Pak. Ya, makanya kalau antum mau dosa, tapi jangan ya. Kalaupun ente mau berdosa, jangan syirik. Coba lihat, ada sebuah ayat, ada sebuah hadis, masya Allah. Barangkali kita masuk dalam hadis ini, semoga tidak juga. Kata Nabi SAW, yabna Adam, hadis kursi, lau ataitani bikurabil ardi khataya. Kalau kau datang kepadaku membawa segumpal bumi dosa. Dosa apa tuh Pak? Banyak banget. Segumpal bumi dosa. Tsumma laqitani, lalu kau bertemu denganku, la tusyrik bi syai'a, dengan syarat dosanya bukan syirik, bukan dosa menyekutukan Allah, la ataituka bi qarabiha maghfirah, aku akan datangkan ampunan segumpal yang sama ampunan. Yang penting ente bukan syirik. Makanya Pak Bu, insya Allah antum pernah dengar dari ustadz-ustadz tentang hadis bitokoh, hadis kartu, di mana datang seseorang, ya Allah Pak, bawa buku catatan amal keburukannya 99, satu bukunya searah mata memandang. Sudah dia dah, aduh, ya, dia sudah nyerah saja deh. Buku catatan amal keburukan 99, satu bukunya searah mata memandang. Subhanallah. Lalu dia didatangkan. Lalu ditanya sama Allah, ya, apakah kau masih ada harapan? Enggak ada ya Allah. Apakah malaikat pencatat amal mendolimu? Tidak ya Allah. Ini benar kemaksiatan, benar ya Allah. Sudahlah, aku nyerah saja. Lamparkan ke neraka. Kata Allah, innaka la tudlam, kau tidak akan didolimi. Kau masih ada amalan. Dicabutlah dari tubuhnya la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dicabutlah dari tubuhnya satu kartu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Lalu dia bilang, ya Allah, apa fungsinya kartu ini dibanding dengan buku catatan saya, keburukan isinya? Lalu kata Allah, kau tidak akan didolimi. Didatangkanlah 2 daun timbangan, disimpan buku catatannya di sini, la ilallah di sini, la ilallah, malat bihinna la ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah antum jadi ahlu sunnah, antum jadi salafi. Wallah, yang fokus utamanya tauhid, dakwah utamanya tauhid. Jangan sampai tidak belajar tauhid, ya. Maka ma'asyiral muslimin, dan yang terakhir, malapetaka pelaku syirik su'ul khotimah. Coba terjemah su'ul khotimah apa? Terjemah su'ul khotimah yang paling besar, mautu ala syirik. Man mata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man mata wa yusyrik billah dakhalan nar. Ya, kata Nabi, siapa yang dalam Sahih Muslim, Jabir bertanya, ya Rasulullah, mal mujibatan, apa 2 perkara yang mewajibkan? Mal mujibatan, apa 2 perkara yang mewajibkan? Kata Nabi, qala man mata la yusyriku billah dakhalal jannah wa man mata yusyrik billah dakhalan nar.
Jadi ikhwan, Allah kriteria su'ul khatimah mati di atas syirik. Semoga kita ikhwan wafat mengucapkan la ilaha illallah. Kendati pun tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi antum masih istiqomah di atas la ilaha illallah. Baik. Kemudian 5 di dunia, 5 di akhirat. Coba 5 di dunia apa pertama? Galau. Yang kedua apa? Amalnya ditolak. Yang ketiga apa? Seluruh amalannya dihapus. Yang keempat apa? Tak akan diampuni. Yang kelima husnul su'ul khatimah. Di akhirat gimana? Gayung bersambung. Yang pertama ikhwan, dia akan bingung di alam kubur ketika ditanya man rebuk. La adri teu nyaho. Ora ngerti apa bahasa Medannya? Gak tahu. Bingung. Sudah. Di kuburan ditanya man rebuk. Tes pertama kan kemarin saya khutbah Jumat. Tes pertama, man rebuk madinuk man nabiyuk. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin. Itu tes pertama. Man rebuk, siapa Rabbmu? Orang musyrik, orang kafir, orang yang tidak bertauhid. La adri, teu nyaho. Orang ngerti, gak tahu, bingung, Pak. Ya sudah digencet sama malaikat. Maka dia mendapatkan adab kubur. Satu, adab kubur. Yang kedua, ma'asyal muslimin, mustahil dia dapat syafaat. Orang musyrik mustahil dapat syafaat. Fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in. Tidak ada manfaat bagi dia syafaat siapapun. Karena Nabi pernah ditanya, as'adun nas, yang paling bahagia bisyafaati, dengan syafaatku yaumal qiyamah, di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa yang tegak mengatakan la ilaha illallah betul-betul murni dari hatinya tanpa dicampur kesyirikan. Pak Bu, Nabi itu punya doa khusus buat umatnya. Jadi gini, setiap Nabi punya doa buat umatnya, doa istimewa. Semua Nabi sudah diucapkan di dunia, kecuali Rasulullah. Rasulullah simpan buat syafaat. Maka kata Nabi, wa in ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku sembunyikan doaku, simpan untuk syafaat untuk umatku dari kiamat. Fahiyana ilatun insyaallah. Kalian akan dapatkan semuanya insyaallah syafaatku. Siapa mereka? Man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a. Yang mati tidak dalam keadaan syirik. Rawahu Muslim. Jadi antum harus minimal jangan syirik, Pak. Luruskan tauhid. Luruskan keyakinan kita kepada Allah. Iradah, niatan kita hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki, terus wa mahyaya wa mamati lillah. Kemudian ikhwan, yang ketiga adab kubur. Yang kedua enggak dapat syafaat. Yang ketiga tidak akan selamat di perhelatan padang mahsyar. Dalam hisab dia akan gagal. Allah katakan wa may yad'u min dunillah wa man yad'u min dunillahi ilahan akhar la burhana lahu fa inna ma hisabuhu 'ala Allah innahu la yuflihul kafirun. Di hisab dia akan gagal, di timbangan dia akan gagal. Tadi fala nuqimu lahum yaumil qiyamati wazna. Dalam buku catatan mereka akan gagal. Seluruh buku catatannya akan hancur, Pak, karena ada syirik. Yang ketiga, semua kita akan melewati jembatan. Betul? Jembatan apa? Jembatan Medan. Nah, sirat yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada yaitu pedang atau silet, kata Nabi. Semua kita akan melewatinya. Siapa yang diselamatkan? Summa nunajjil ladzina taqaw. Kami selamatkan di jembatan itu orang yang bertakwa. Wa nadharuz zalimina fiha jisiyya. Dan aku akan ambleskan di jembatan itu peraku kezaliman. Zalim yang dimaksud kata ulama syirik. Gagal dalam semua perhelatan padang mahsyar, Pak. Yang keempat dan kelima, haram masuk surga. Kalau sudah haram masuk surga kemana?
Hah? Kalau sudah haram masuk surga kemana? Ke neraka. Allah katakan, lihat dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembali mereka neraka. Na'udzubillah. Tidak ada yang menggagalkan Anda ke surga yang paling utama kecuali syirik. Tidak ada yang memudahkan Anda ke neraka yang paling utama kecuali syirik. Ma'asyal muslimin, la ilaha illallah. Maka dunia dia akan terkena malapetaka, akhirat jangan tanya. Dosa yang tertinggi adalah syirik. Ayo ikhwah, sedikit lagi di akhir perjumpaan kita. Tentunya di antara fenomena kesyirikan, ya, ada syirik besar yang paling banyak di kita, yang paling banyak sampai hari ini masih terjadi apa? Pertama, ad-du'a li ghairillah. Suka nyambat-nyambat berdoa kepada selain Allah. Baik langsung, ya Jibril, ya Mikail, ya Syekh fulan, ya wali fulan, ya Nabi fulan, atau mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, atau menjadikan orang-orang soleh yang atau makhluk gaib yang lain, jinnya, malaikatnya, nabi-nabi solehnya adalah sebagai perantaraan kepada Allah. Ini syirik, dan ini syirik pertama di alam semesta. Qulid Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Hei mas, sambat saja nama Allah, sambat saja nama Rahman. Kapan saja ente berdoa, maka falahul asmaul husna, sambat saja al asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Karim, ya Sittir, dan seterusnya. Jangan ya Syekh Abdul Qadir, jangan ya Jin Tomang, ya Jin Ifrit, ya Jibril, ya Mika. Lah. Satu. Yang kedua, az-zabah li ghairillah, nyembelih buat selain Allah. Dan betapa banyak hari ini mau bikin jembatan naruh kepala kambing, benar? Mau bikin hotel naruh kepala kambing. Di sebelah sana Pak, lucu Pak, di sebelah kami ujung kulon sana ada laut, namanya Laut A lah, di ujung kulon sana, di depan kami dekat. Itu setiap tahun, ya Allah, pas Idul Adha nggak ada yang nyembelih, tapi setiap tahun mereka ngumpulin duit buat beli kerbau, lalu dibawa ke pesisir laut. Antum tahu bawa ke pesisir laut pakai apa? Pakai tali ditarik dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gubrak. Lalu disembelih Pak di pinggir laut. Lalu namanya itu ngeruat laut, atau istrinya upacara laut Pak. Ketika bawa kerbaunya la ilaha illallah. Lalu setelah itu disembelih, lalu dilempar ke laut tersebut. Buat siapa itu? Buat Allah. Buat Allah. Kalau di Laut Selatan buat Neng Nyi Roro Kidul supaya nggak goyang, supaya nggak tsunami. Sesajen Pak. Pak, jangan kepala kerbau, laler. Kalau disembelahkan untuk selain Allah, dakhala rajulun jannara fi dzubab. Seseorang masuk neraka gara-gara laler. Dapat disesajenkan. Itu laler gimana ayam Pak? Gimana kepala kerbau? La'anallah, Allah melaknat man dzabaha li ghairillah, yang suka nyembelih untuk selain Allah. Fasalli li rabbika wanhar, inna salati wa nusuki. Ya, betul? Yang ketiga yaitu iddia ilmil ghaib. Ini syirik gede ini Pak, syirik gede semua nih. Doa ke selain Allah, nyembelih buat selain Allah, lalu ngaku-ngaku yang gaib. Makanya ada trio apa ya? Ada trio musyrik atau trio dajalah. Siapa mereka trio itu? Dukun, paranormal yang nggak pernah normal, sama sihir, tukang sihir. Ini trio nih Pak. Dukun, paranormal, dan tukang sihir. Yang mereka semuanya pengagum jin. Di antara modus operandi mereka apa? Dukun itu apa? Ya itu tadi. Ngaku-ngaku ngetahui yang gaib. Oh, dilihat dari apa?
Pantes nih, calon kiai nih. Hah? Ruat apa? Apa itu garis tangan? Pantes kaya dia, bintangnya Leo. Bintangnya Virgo. Ya? Lalu mereka ngaku ngetahui yang gaib, nanti tanggal sekian bulan sekian terjadi A dan B dan C. Iddia ilmil ghaib. Dan mereka menggunakan jin, menggunakan syaitan. Maka ma'asyiral muslimin, lalu yang keempat ya, yaitu isti'anah bil jin, minta pertolongan kepada makhluk halus. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan itu kembali lagi dia perbuatan orang-orang apa namanya tadi itu trio tadi. Jadi ini Pak yang paling banyak nih. Doa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ngaku-ngaku yang gaib, akan terjadi A, B dan C. Atau kalau antum lagi kehilangan tuh datang ke mereka. Oh, ya, barangnya di sono. Oh, ini ada yang guna-guna, ini ada yang teluh. Itu perbuatan mereka. Yang terakhir minta tolong kepada jin. Baik, kemudian sedikit lagi ya, yaitu syirik kecil. Ya sudah insya Allah tahu ya, riya, sum'ah, niatan dunia, bersumpah dengan selain Allah, demi Allah demi Rasul. Demi Allah demi Rasul. Hati-hati ya kawan. Ya, kemudian tawasul dengan zat. Ya Allah, dengan zat Rasul, dengan karomah Syekh fulan, aku berdoa kepada Allah. Ini syirik kecil. Tamimah, benang hitam dikalungkan di sini, jimat atau apa saja. Lalu menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Aduh, tadi malam tuh kalau nggak ada bodrek lewat aku. Kalau nggak ada bodrek, kalau nggak ada dokter fulan, waduh istriku mati sudah. Kalau nggak ada dokter fulan. Dia lupa menisbahkan nikmat kepada makhluk. Padahal nikmat dari Allah SWT. Dan seterusnya. Ikhwan, terakhir. Kenapa terjadi kesyirikan? Apa sebabnya? Satu sebab yang paling banyak adalah al-ghulu fi salihin. Lebay, berlebihan kepada orang soleh. Berlebihan kepada orang soleh. Baik yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat. Makanya lihat kuburannya dibangun, didatangi secara khusus, ya. Dan diakini bahwasanya ibadah di kuburan syekh lebih syahdu, doa di sana lebih mustajab, apalagi sampai menjadikan syekh sebagai perantaraan kepada Allah. Gulu. Dan ini sebab syirik pertama di alam semesta. Wadswa Yagus Ya'uk Nasr adalah orang-orang soleh. Keliling Banten, keliling Madura, keliling mana lagi? Ya, gitu. Keliling Cirebon. Ya Allah, Pak Bu, saya ingin tanyakan, saya ingin sampaikan satu kaidah. Dengarkan, ikhwan, ketika manusia hidup, maka wajib kita perlakukan beda. Bedalah melakukan ibu sama tetangga, benar. Bedalah melakukan ulama sama teman, betul nggak? Beda nggak? Bedalah kita memperlakukan pemerintah dengan rakyat. Beda. Naam, ketika hidup perlakukan sesuai dengan kedudukannya. Tapi ketika sudah wafat, siapapun tidak diboleh diperlakukan beda. Baik dia nabi maupun dia baik dia nabi atau yang lainnya, maka harus diperlakukan sama. Enggak boleh dibangun, enggak boleh diwarnai kuburannya, enggak boleh diagungkan. Yang kedua, ayo kita singkat ya. Yang kedua, taklid buta, Pak. Ikut nenek moyang. Ini sumber kesyirikan. Yang ikut nenek moyang, mosok nenek moyang salah. Yang ketiga, al-jahlu biddin wa haqiqatu ma ja'a bihi rasul. Dia bodoh tentang agama dan hakikat yang dibawa oleh para rasul. Intinya jahil tentang agama dan hakikat apa yang dibawa oleh para rasul dahulu, khususnya Rasulullah SAW. Kemudian ahadits makdzubah, hadis-hadis palsu, Pak. Rame di mimbar sebelah sana. Rame di mimbar sebelah sana, bukan mimbar sini. Apa hadis? Katanya qala Rasulullah, idza ayatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Gubrak. Hadis rawahu Dajjal bin Ifrit. Apa katanya? Wallah, dengan telinga anak-anak dengar di satu mimbar, idza ayatkumul umur, kalau kalian lagi kesulitan, fa'alaikum bi ashabil kubur, jangan kemana-mana ke kuburan saja. Rawahu Dajjal bin Ifrit.
Man azzama maulidi, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah, aku akan berikan syafaatnya di hari kiamat. Rawahud Dajjal bin Ifrit. Hadis-hadis palsu. Yang kedua, yang kelima, hikayat lahum hikayatul kadibah, hikayat cerita-cerita ngibul. Kayak tadi, Masya Allah, Syekh Fulan dari Mekah nyelam di sumur Zam-Zam. Hikayat dusta. Hikayat tadi tuh Doraemon tadi, ya, nyelam di sumur Zam-Zam, muncul di Pandeglang, Masya Allah. Jadi antum kalau butuh Zam-Zam ke Pandeglang nanti, karena ada rembesan Zam-Zam di sana. Ya Allah, hikayat. Makanya lihat kajian selain sunnah, isinya cerita bohong, dongeng. Yang terakhir, al-wukuf fi wajhi dakwati salafiyah, menentang dakwah salah. Belum apa-apa sudah a priori dulu. Ini Wahabi, ini A dan B dan C. Sudah nentang duluan, a priori duluan. Ngelihat jenggot panjang aja udah, ini teroris, diteror tiris. Ya, aku luka lihat ikhwan, subhanallah. Semoga jadi amalan soleh bagi kita di hari ini. Ya, Allah mencatat pahala bagi kita semuanya. Dan semoga insya Allah kita berikan ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah kuatkan tauhid kita, akidah kita. Tauhid. Kata Syekh Utsaimin, baca kitab tauhid 100 kali. Sampai betul-betul tauhid di sini kuat dan bertengger. Apalagi kita di zaman yang sudah atau mudah sekali keyakinan kita rapuh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Cukup, baik. Kalau kajian ini dianggap jangan di ya. Oke, siap. Pertanyaan lah. Oke, ya, siap. Baik. Saya tadi menyebutkan makna syirik. Kesimpulan saya. Siapa yang bisa menyebutkan? Masya Allah. Masya Allah. Gagah. Cuma bukan itu maknanya, tapi tidak masalah sini. Masya Allah. Ada yang lain? Makna syirik. Makna syirik ya? Itu dulu, saya silakan. Aywa, ta'zima, terus wa tawakkulan, terus satu lagi, wa iradatan, is okay. Mailul qalbi, kecenderungan hati kepada selain Allah, pengagungan, ya, menyandarkan diri, dan iradatan secara iradah, keinginan. Teman. Antum mau madu apa mau minyak wangi? Atau mau memadu? Apa? Silakan pilih saja. Baik, ayo ikhwah. Selanjutnya, Allah menyifati syirik dengan beberapa sifat. Saya pengen menyebutkan 4 saja. Silakan. Sifat syirik, saya sebutkan 4, akhi. Silakan. Enggak. Ini. Adlamu zulm. Yang kedua. Adallu dhalal. Yang ketiga. Akbarul kabair. Yang keempat, terakhir. Kedustaan yang paling dusta. Akdzabul kadzib. Masya Allah. Masih ada ya. Oke. Fadhal, silakan. Siapa yang bisa menyebutkan 5 malapetaka syirik di dunia? Ini. Silakan. Silakan Pak, pilih Pak. Ya, pilih. Oke. Musul milihnya madu dia. Lanjut. Dicabut ketenangan. Oke, yang kedua. Amalan ditolak. 3. Tidak diampuni. Terus 4. Dihapus semua amalnya. Yang kelima, su'ul khatimah. Taib, Masya Allah. Ta'ala, antum minyak wangi aja. Terakhir, 5 petaka di akhirat. Silakan. Ayakal. Silakan. Aiyah, enggak, dia dapat adab kubur karena bingung ditanya man rabbuk. Yang kedua, enggak dapat syafaat. Yang ketiga, di semua urusan padang mahsyar enggak selamat. Yang keempat, diharamkan masuk surga. Yang pasti yang kelima, tempatnya di neraka. Barakallahu fiik. Anak kira cukup Ustaz, ya.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.